Kamu sadari orang yang selama ini mungkin ya benci dengan kamu, ternyata diam-diam dia memiliki banyak hutang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiakarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tanpa kamu sadari orang yang benci sama kamu ternyata diam-diam punya banyak hutang. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat pada posisi kartu yang pertama. Di kartu yang pertama ini aku lihat memang dia dalam kondisi yang memang saat ini sedang merasakan adanya beberapa banyak hutang, adanya beberapa banyak pinjaman yang dia memang menyadari akan hal-hal itu, tapi dia juga tidak sangka bahwa situasi keuangan dia itu akan seberantakan ini. Jadi memang kalau bisa dikatakan orang yang menzolimi kamu, orang yang benci sama kamu saat ini akan mengalami beberapa perubahan-perubahan yang akan sangat signifikan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Keseimbangan finansialnya goyah. Dia mengalami kondisi finansial yang tidak begitu bagus. Ada goyah-goyahnya kondisi finansial yang memang terjadi. Karena apa? Banyak pengeluaran yang harus dilakukan. Pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, dan dia pun juga memiliki gali lubang tutup lubang. Jadi dia membuka hutang yang baru untuk menambah hutang yang lainnya gitu, untuk menutup hutang yang lainnya, termasuk dia juga memiliki hutang kepada keluarganya. Nah, biasanya ketika ada hutang dengan keluarga ini juga akan bisa memutus situasi silaturahmi. Sehingga dia pun juga tanpa kamu sadari memiliki beberapa hutang dengan keluarganya, dan dia juga merasakan adanya beberapa masalah, adanya beberapa perkara-perkara yang terjadi dengan sesama keluarganya sendiri. Jadi memang dia pun juga saat ini terjebak dalam situasi yang serba sulit. Pengen melunasi hutang, tapi juga hutangnya cukup banyak, sedangkan dia masih mengandalkan satu sumber pendapatan, masih mengandalkan satu sumber pemasukan. Jadi ya saya rasa dia pun juga seharusnya bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati seharusnya dengan kondisi dia saat ini. Karena apa? Untuk mencukupi kehidupan pribadinya saja dia dalam kondisi yang tidak memiliki prioritas, apalagi dia juga harus dihantam dengan beberapa situasi keuangan-keuangan yang harus dilakukan untuk penyelesaian hutang-hutang yang ada. Tapi ya di sini memang dia masih belum menyadari kalau dia itu sebenarnya kalau nekat, kalau mau, itu dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi untuk orang yang membenci kamu saat ini memang juga dalam kondisi yang memiliki keraguan-raguan. Saking banyaknya masalah yang terjadi, saking banyaknya persoalan-persoalan yang dia hadapi, dia nggak sadar dia itu punya kemampuan, dia nggak sadar dia punya kapasitas yang mumpuni untuk menyelesaikan hal itu. Dan di sini mungkin kamu akan bertanya, apakah dia ini akan kualat telah membenci kamu? Jawabannya nggak boleh seperti itu kan ya. Tapi memang yang jelas yang namanya semua perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat jahat itu pun juga akan mendapatkan balasan juga. Jadi ya apapun itu terus bersyukur, kamu terus bisa berbuat baik walaupun memang terkadang juga ada beberapa orang yang membenci kamu, ada orang yang menghalangi langkah kamu. Tapi saran saya, kamu terus bisa untuk berbuat baik kepada siapapun itu, jangan menyimpan dendam kepada siapapun. Karena ketika kamu terlalu menyimpan dendam kepada siapapun, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus, yang nantinya malah akan terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tetap bisa berbuat baik kepada siapapun, jangan menyimpan dendam kepada siapapun, termasuk kepada orang yang sudah membenci kamu. Dan memang saat ini orang yang membenci kamu pun juga dalam kondisi yang cukup capek, dalam kondisi yang bisa dikatakan dia pun juga cukup lelah gitu loh, dengan posisi yang muncul, cukup lelah dengan beberapa posisi-posisi yang terjadi, dengan posisi inilah, dengan posisi itulah, dan juga dengan posisi-posisi yang lainnya. Tapi ya saya rasa emang walaupun demikian, dia pun juga masih berada dalam posisi yang tetap yakin bahwa ini semua bakal bisa tuntas, ini semua bakal bisa diselesaikan dengan baik. Jadi dia masih punya keyakinan gitu loh, bahwa ini semua bisa untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal-hal yang bagus dan juga merupakan
hal-hal yang positif yang nantinya juga bisa diterima dan juga bisa dirasakan secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang dia terima saat ini, dia masih punya keyakinan yang cukup positif. Dan kemudian apakah dia akan meminta tolong sama kamu? Jawabannya untuk di dalam waktu dekat ini, untuk berbicara dia akan minta tolong sama kamu, memang dia dalam kondisi yang masih belum mengarah ke situ ya. Kenapa saya katakan dia masih belum mengarah ke situ? Karena dia pun masih sangat percaya dengan kemampuan dan juga sangat percaya dengan kapasitas-kapasitas yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Memang terkadang ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa dia pun juga masih memiliki kemampuan yang mempercayai kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya saat ini. Jadi ya memang dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang muncul saat ini, dia pun juga masih mempercayai seutuhnya terkait dengan apa yang ada, mempercayai secara seutuhnya terkait dengan apapun yang dia rasakan pada posisi saat ini. Dan kemudian juga dia pun juga sebenarnya dalam situasi tertentu, dia juga menyadari kenapa dia berbuat seperti ini, kenapa dia berbuat jahat seperti ini. Jadi memang dia pun sudah berada dalam kondisi yang memang setengah menyadari dengan beberapa hal-hal yang ada, setengah menyadari dengan beberapa hal yang terjadi. Tapi memang dia pun juga berada dalam kondisi yang juga agak sedikit memaksakan untuk menepiskan segala hal yang ada, untuk menepiskan segala sesuatu yang terjadi di dalam posisi dia saat ini. Sehingga memang biarkan saja dia dalam kondisi yang seperti itu, karena memang pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, dia pun juga masih merasakan adanya masalah-masalah yang memang belum seutuhnya itu bisa terselesaikan. Jadi ya udah abaikan saja, yang penting kamu saat ini bisa merasakan hal baik, kau bisa merasakan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan pada posisi saat ini. Dan kamu pun juga wajib bersyukur. Kenapa? Kehidupan kamu terus menampakkan hal-hal yang baik, terus menampakkan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada kecemasan-kecemasan yang harus dicemaskan secara berlebihan pada posisi saat ini. Jadi ya memang orang yang membenci kamu tanpa kamu sadari sekarang juga memiliki banyak sekali masalah, termasuk memiliki banyak hutang yang harus diselesaikan. Jadi memang kurang lebih seperti ini. Jadikan ini sebagai pembelajaran dan jangan sampai kamu terlalu merasa jumawa dengan hal-hal yang ada, dengan beberapa hal-hal yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga pembacaan ini bisa membawa situasi yang lebih baik bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.